Tapi kita udah sempat dipaksa nih, 2 tahun itu kamu nggak bisa ketemu loh, tapi kerjaan harus beres. Baik untuk bereskan permasalahan internal, problem solving, maupun untuk building relationship dengan klien. Kamu nggak bisa ketemu, tapi business must go on. Halo Insight Leader, selamat datang. Hari ini kita akan ngobrol sama-sama tentang hybrid working, tren, dan juga dinamikanya. Dan gak lupa juga, sebenarnya salah satu key points yang kita akan bahas hari ini adalah game changer-nya. Apa saja sih kira-kira yang akan bisa membantu kita untuk menerapkan flexible working pattern dengan sukses? Nah, kalau istilahnya kita, pada dasarnya kita bicara mengenai namanya gawe 4.1 alias flexible working pattern. Ada beberapa aspek yang tentunya kita perlu perhatikan supaya hybrid working kita bisa benar-benar memberikan impact. Nah, kalau kita bicara mengenai hybrid working, mungkin paling bagus kalau di awalnya kita sama-sama samakan persepsi dulu ya. Nah, saya ditemani oleh dua rekan saya, Dr. Hora Citra, dan juga rekan saya yang satunya, seorang psikolog, Elvira Priscilia. Thank you ya, menarik. Memang ya kalau kita lihat lagi ya, apa yang kita alami 2 tahun terakhir ini ya, work from home, work from office, kemudian hybrid, itu kalau aku ingin lihat lagi itu bukan suatu hal yang baru ya. Kebetulan aku kan 14 tahun Jerman, 10 tahun China, dan sebagai konsultan ataupun sebagai akademisi, sebagai profesor, itu aku tidak pernah benar-benar kerja dari jam 8 sampai jam 5 ya. Dan aku tidak punya suatu keharusan dalam bekerja itu harus tiap hari datang ke kantor. Jadi ini bukan suatu hal yang baru. Bahkan di posisiku terakhir di Jerman itu aku tinggalnya dekat airport di Mainz dekat sama Frankfurt, kerjanya di Koblenz dekat sama Bonn. Itu perjalanan 2 jam. Yang pada dasarnya kan tidak mungkin tiap hari datang ke kantor di dalamnya. Tapi apa yang aku alami di 2 tahun terakhir ini itu beda. Beda antara kamu itu punya option untuk ketemu atau kamu itu nggak punya option untuk ketemu. Yang paling membedakan itu nantinya ada banyak permasalahan. Sebelum kita pengalaman 2 tahun ini ya, yang kita sebut sebagai hybrid ya, sebagai gawe ya, itu kan kita akan selalu bilangnya, iya deh kalau gitu minggu depan aku datang kita ketemu. Tapi kita udah sempat dipaksa nih, 2 tahun itu kamu nggak bisa ketemu loh, tapi kerjaan harus beres. Baik untuk bereskan permasalahan internal, problem solving, maupun untuk building relationship dengan klien. Kamu nggak bisa ketemu, tapi business must go on. Nah itu yang kita alami yang menarik selama 2 tahun ini, kita belajar di sana. Ini satu hal. Jadi degree of problem solving kita tuh naik loh. Permasalahan yang bisa dipermasalahkan. Mungkin kamu ingat juga ya, Catalyzer kan kita kerja dengan partner kita Bob yang base-nya di Singapura. Kemudian dengan beberapa partner lain yang di international partner. Yang dulu kan selalu bilangnya, yaudah kalau gitu kita tunggu deh, beresin aja 2 minggu lagi kalau lagi ke Jakarta. Kalau enggak, waktu itu juga pernah berapa kali kan kita sengaja ke Singapura terbang untuk ketemu untuk beresin. 2 tahun terakhir kan enggak, tapi kerjaan beres juga kan di dalamnya. Jadi degree of problem solvingnya. Sama yang satunya lagi juga ini ya, kayak keluasan daripada orang-orang yang kita bisa connect. Dulu kan kayaknya terbatas ya orang yang feel comfortable secara teknologi ataupun secara kebiasaan untuk ngobrol di depan kamera di sini. Tapi sekarang kan boleh dibilang semua orang kan, semua orang sedikit dipaksa. Apakah nanti dia akan menjadi profesional film rumah atau enggak, itu urusan lainnya. Tapi rata-rata orang sekarang kan bisa ngidupin Zoom, ngobrol di Zoom di dalamnya. Dan cukup banyak yang bisa bekerja secara profesional dengan alat ini gitu, di dalamnya. Dan itu yang membedakan juga sih. Karena mendadak kan kita bukan hanya pilihannya, oh cuman sama ini loh yang kita bisa dengan Zoom. Enggak loh, sekarang sama semua orang loh. Yang terakhir juga teknologinya menjadi murah ya. Aku masih ingat dulu kan kita dulu itu kita ngomong sebelum 2 tahun yang lalu ya, nggak tahu jauh juga. Setiap kali mau meeting dengan Bob kalau pakai Zoom, wah itu kayaknya kompleks banget kan, mesti pakai teknisi datang segala macam ya sampai bisa ini. Sekarang kan tinggal switch on udah jalan. Jadi teknologinya berkembang juga, infrastruktur internet di Indonesia itu luar biasa. 2 tahun yang lalu waktu baru mulai, itu kan kembang kempis internet. Sekarang kan jarang banget kita dapat masalah. Jadi ada suatu perkembangan di sana. Dan itu secara bisnis sih menguntungkan sekali loh. Aku tidak bisa ngebayangkan bisa bereskan segitu banyak kerjaan dalam konteks proyek kita ya. Karena 2 tahun terakhir ini kan proyek-proyek kita meledak ya di dalam. Kalau seandainya kita tidak bisa melakukan gawe atau kita tidak bisa melakukan
dengan hybrid. Temanku ada yang bilang kan, dengan adanya hybrid ini, sekarang salesnya dia yang biasanya itu misalnya hanya bisa ketemu 3 customer, sekarang karena memakai Zoom bisa ketemu 6 atau 7 kan, bisa beresin. Dan dengan adanya cara kerja gawe sekarang ini, itu meeting menjadi jauh lebih efektif. Orang datang lebih on time, orang lebih tahu bahwa dalam waktu sekian urusan ini harus beres. Nah, seru banget berarti kalau misalnya Bapak bisa dapetin 3 key points tadi dengan kata kunci belajar ya Pak. Karena kalau misalnya kita lihat, apalagi kita nih sebagai psikolog, itu kan kata kuncinya adalah di experiential learning ya. Semua orang dijeblosin ke cara belajar, ke pengalaman yang sama di tahun 2020. Tapi kemudian tiap orang akan beradaptasi, organisasi beradaptasi, para leader juga mengadaptasi, dan hasilnya bisa beda-beda. Berarti kata kuncinya adalah bagaimana selama 2 tahun terakhir ini kita benar-benar bisa berefleksi terhadap pembeda, apa yang menjadi key game changer-nya kita, dan ujungnya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang tadinya sama, tapi dengan cara yang berubah, karena kita sudah belajar. Nah, dari Mbak Fira nih, kira-kira apa saja yang sudah dipelajari selama 2 tahun terakhir, kalau kita bicara dari kata kuncinya people collaboration ya, atau sebagai leader di human capital? Ya, kalau boleh satu tambahannya, kayaknya bukan hanya belajar, tapi belajar dan berubah. Mungkin aku ada namanya kata berubah. Oke, sampai di sini mungkin. Silakan Fira, yuk tambahin. Oke, ya. Halo Prof. Hora, halo Yanti. Mungkin gini ya. Jadi karena 2 tahun ini kayaknya sangat melihat bahwa ada mindset baru nih yang kayaknya terbentuk ya. Ini hubungannya sama belajar juga. Kalau dulu nih yang saya ingat dari pengalaman saya sendiri, kita waktu misalnya karena saya orangnya introvert gitu ya, ketika masuk ke dunia kerja itu rasanya harus mengupayakan diri untuk bisa kenal dengan orang-orang dari departemen lain kan pastinya. Nah sekarang dengan flexible working seperti ini, dengan gawe, jadi lebih merubah cara lagi nih, gimana caranya saya tetap bisa kenal sama teman-teman saya, gimana caranya saya tetap bisa kenal sama atasan saya, tapi tidak secara langsung gitu. Nah untuk orang yang introvert kayaknya lebih memudahkan nih. Jadi saya tinggal buka chat kan, sebenarnya tinggal buka chat, terus tinggal ya udah menyapa aja gitu. Hal-hal yang tadinya harus dilakukan secara langsung, sekarang bisa difasilitasi dengan chatting aja gitu. Sebenarnya malah lebih fokus kali ya, Prof. Hora sama Yanti ya. Kalau dulu seperti ada kecenderungan untuk harus berbasa-basi gitu dalam komunikasi kita untuk bisa membina hubungan. Nah dengan chatting mungkin jadinya lebih fokus ya, keperluannya apa, terus kepentingannya apa, terus kita mau beresin itu seperti apa. Jadi lebih save waktu sih sebenarnya, sehingga bisa beralih fokus untuk mengerjakan hal-hal yang lain gitu. Jadi lebih kita bisa mengatur sendiri sebenarnya apa yang kita butuhkan, apa yang kita ingin capai dengan cara-cara yang sesuai dengan diri kita. Itu sih yang kalau saya pelajari sejauh 2 tahun ini. Setuju banget Fira. Yang aku mungkin mau garis bawahi yang kamu tadi bilang ya. Satu hal itu kita connectedness itu bukan hanya bicara tentang Zoom ya atau video conference, tapi juga kita bicara tentang text speech ya, chatting tadi kan. Dan ini maksudnya nanti kan kita bicara tentang berbagai kombinasi ya. Satunya lagi kan yang tadi masih belum disebut, mungkin kayak calling ya, tetap ya, teleponan kan, voice, video, kemudian teks ya di dalamnya. Jadi ada beberapa variasi. Tapi mungkin aku yang tertarik di sini kayak pengalamannya ini loh. Kalau kita sebagai pemimpin ya, aku bisa ngerasain sih kayak sebagai pemimpin, kadang-kadang kan kita nggak bisa ngeliat, kita nggak bisa ini. Cara ngaturnya kan jadi beda ya. Kalau pengalaman kamu gimana ya? Benar banget Pak. Karena kalau misalnya tadi kan istilahnya banyak ya, ada hybrid working, kemudian ada remote working, ada flexi work, tapi keywordnya sebenarnya sama kan, tetap work gitu. Jadi sebenarnya kan kata kuncinya adalah di worknya itu sendiri bagaimana kerjaan bisa beres. Dan kalau misalnya kita bicara tentang leader, tujuan utamanya dia kan 2 ya. Pada dasarnya ada task alias worknya itu sendiri, dan nomor 2-nya adalah tentang people, aspek people collaboration yang tadi dari Fira. Dan ujungnya kalau misalnya kita bicara work ini hasilnya adalah performa organisasi, sementara kalau people collaboration ujungnya kan adalah budaya. Nggak gampang sih, karena kan isu leadership ini kayaknya salah satu yang paling pertama kali dibahas ketika semua orang pindah ya, jadi work from home gitu waktu itu. Tapi misalnya kayak di saya, terus terang memang perannya juga berbeda.
Jadi ceritanya tadinya adalah project manager, kemudian saya diminta atau dipercaya untuk memimpin sebuah organisasi gitu. Dan ini tentunya adalah challenging karena saya harus beradaptasi, sayanya mesti bekerja dengan cara yang berbeda, dan di waktu yang bersamaan sebenarnya ada tim yang perlu dikelola. Dan mungkin kalau misalnya salah satu yang paling banget membantu adalah belajar dari cara kerjanya virtual team. Karena kalau misalnya cara kerja virtual team, kita kan bicara prosesnya dulu yang diurus. Baru kemudian kita akan bicara tentang bagaimana orang berinteraksi. Misalnya kalau prosesnya yang perlu diurus, paling gampang kan kita perlu punya dokumen yang bisa dikolaborasi sama-sama ya. Dan pastinya juga kita perlu akan bicara bahwa tiap orang itu internet di rumah harus memadai, karena nggak bisa dikontak. Kemudian juga mungkin kita akan bicara, tadi Pak Hora sudah menggambarkan bahwa tidak selalu kita harus Zoom. Kan fenomena Zoom fatigue ini di awal mengemuka banget, dan kita juga tahu kita gampang capek gitu. Kadang-kadang kita harus menentukan juga sebagai seorang leader, tim mana atau anggota tim mana yang memang lebih cocok untuk diajak ngobrolnya via Zoom. Karena dia harus komunikasi dengan kita untuk melihat gestur. Tapi mungkin ada beberapa anggota tim yang akan lebih nyaman kalau misalnya kita telepon aja. Karena sebenarnya dengan telepon, ketika isunya tidak terlalu krusial untuk dibahas, kita jadi lebih bisa empatik terhadap orang ini gitu. Jadi kalau misalnya buat saya, isu people, kemudian isu task, ini sama-sama perlu dikelola dengan baik, tapi caranya akan berbeda, tergantung sama tools kita, dan tergantung sama, mungkin bisa dibilang kayak leadership-nya kita ya. Nah, mungkin di sini kita akan bicara juga tentang policy ya Pak? Iya, benar. Jadi kalau yang aku sering lihat ya, terutama sebagai, kalau kita bicara tentang bisnis ya, ujung-ujungnya kan yang namanya hybrid work atau kita sebut gawe, itu kan kita tidak bicara bahwa sekarang ya, kalau sekarang kan bahwa kita terpaksa harus bekerja secara hybrid ya. Berarti kalau kita bekerja secara hybrid ini dilanjutkan, itu kan pasti ada alasannya. Alasannya kan kalau yang namanya bisnis ya, apakah dengan bekerja seperti ini cost-nya turun, kita lebih produktif, output-nya naik di situ kan. Dan ini kan yang tadi aku sempat sebutkan ya, dengan misalnya yang kita alami sendiri ya, dengan jumlah project yang begitu banyak, kalau kita nggak bisa hybrid, kayaknya nggak mungkin dia bisa kepegang project-project ini. Kita kan secara workload itu mungkin 3 atau 4 kali ya ini dibandingkan sebelum tahun 2020 ya. Dengan jumlah tim yang kurang lebih hampir sama sih, kita naiklah dari 10 jadi 15. Tapi workload-nya kan menjadi, itu yang salah satu menjanjikan dengan adanya ini ya, dengan adanya cara kerja hybrid ini. Cuman cara kerja hybrid ini juga membutuhkan kayak suatu policy yang bukan hanya normatif ya, normatif atau administratif. Maksudnya yang bilangnya, oh ya tolong jaga confidentiality, oh ya tolong jangan memakai alat-alat perusahaan, dijaga dengan baik selama di rumah. Itu kan buat saya normatif ya, yang ujung-ujungnya kalau ini dikerjakan tidak akan meningkatkan performance ya, tidak akan menghasilkan output yang lebih bagus. Nah sekarang pertanyaannya kan, untuk menghasilkan output yang lebih bagus itu requirement-nya agak beda loh. Kalau di gawe kan kita bicara tentang bagaimana ngatur waktu. Banyak orang Indonesia kan nggak terlalu bisa ngatur waktu. Bagaimana polisinya, baik secara policy ataupun, karena kalau kita ngomong terlalu nggak di-trust, terlalu dikontrol, nggak jalan. Kita nggak mungkin bisa. Terlalu trust, mungkin orangnya nggak bohong kok, tapi memang nggak bisa gitu. Jadi mungkin perlu ada pelatihan khusus atau ada informasi kurs atau tools tertentu untuk memanfaatkan masalah waktu. Setelah itu kan kita bicara masalah tempat kan di sini ya. Mungkin nanti si Viral lebih bisa banyak ngomong lah tentang tempatnya, connectedness, dan terakhir kita bicara tentang gaya hidup ya. Tiap orang itu kan beda kan ya, lifestyle-nya dia yang dia inginkan maupun tujuannya dia, purpose-nya. Di samping tentunya pemanfaatan teknologi. Mungkin ini Vira nih yang paling suka ngomong sebagai psikolog di individual differences. Mungkin bisa sedikit dibantu Vira. Tantangan tiap orang untuk menjalankan hybrid atau gawe ini kan beda-beda ya. Terutama kalau tujuannya adalah productivity, performance, output, ataupun juga work-life balance ya. Silakan Vira. Kalau menurut saya mungkin bergeraknya dari awal banget ya Pak ya. Kalau misalnya kita punya kesempatan untuk merekrut gitu, sebenarnya mungkin cocoknya malah bergerak dari awal sekali. Apakah memang sesuai nih, sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan visi misi dan value gitu kan. Kemudian juga sesuai dengan working hybrid atau gawe seperti sekarang ini gitu. Tapi kalau memang timnya sudah terbentuk, sudah ada, mungkin lebih ke arah bagaimana policy yang tadi Bapak sempat sampaikan ya, itu bisa memfasilitasi
kepribadian mereka, karakter mereka, dan juga ini ya Pak, tuntutan untuk tetap bisa produktif nih dari kantor sendiri gitu kan. Bicaranya bisa dan mau berarti ya Pak ya untuk individu-individu tersebut gitu. Jadi kalau bisa kan mungkin kita lihat dari kepribadiannya, apakah dia memang tipe yang sangat butuh untuk di-drive oleh atasan, atau dia tipe yang sebenarnya mandiri gitu kan. Sempat dibahas sama Mbak Yanti nih kayaknya di 5 tipe kepribadian nih. Nanti mungkin bisa sambil dicek ke YouTube-nya Mbak Yanti ya. Jadi kalau dia memang butuh rules yang jelas, mungkin dari perusahaan bisa membantu dengan memberikan aturan main yang mungkin bisa lebih memfasilitasi dia untuk mencapai produktivitasnya. Tapi kalau dia tipe yang get things done, sebenarnya mungkin dia bekerja dari manapun lebih bebas ya Pak ya. Lebih sudah bisa dipastikan bahwa dia akan mencapai produktivitasnya sendiri gitu. Dan kalau kita bicara bisa juga mungkin ya tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Yanti, bahwa ada infrastruktur tertentu yang memang harus dipenuhi oleh seseorang tersebut. Misalnya kalau sekarang kan kayaknya kebutuhan sudah sandang, pangan, dan wifi nih, bukan sandang, pangan, dan papan lagi nih Pak. Jadi lebih mesti dipastikan lah orang-orang yang memang komitmen untuk bisa bekerja dari mana saja, memenuhi infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai produktivitasnya itu. Itu kalau menurut saya. Mungkin Mbak Yanti atau Pak Hora ada pandangan lain nggak nih? Dulu kan kebanyakan yang butuh wifi itu buat main game ya. Kalau sekarang buat kerja udah. Iya. Silakan ya. Bener banget. Nah, mumpung kita lagi dibahas di pembahasan ini ya, sekarang kan lagi ada tren ya tentang digital nomad nih. Dan tadi kata kuncinya dari Vira jelas game changernya untuk para knowledge worker yang memilih untuk jalur ini sebenarnya adalah bukan hanya mampu, tapi juga sebenarnya adalah mau ya dan bisa gitu. Karena pada dasarnya ini membukakan kesempatan untuk adanya lifestyle yang berbeda. Nah, kira-kira lifestyle yang kayak apa sih yang mungkin bisa diwujudkan ya dengan tren hybrid working yang seperti ini nih? Possibilities apa yang ceritanya tadinya nggak bisa, tapi kemudian menjadi memungkinkan? Kira-kira dari Dr. Hora ada masukan nggak nih? Kalau dari aku sih, apa yang terjadi di 2 tahun terakhir ini pas banget loh dengan rencana keluarga gitu. Mungkin aku juga udah pernah sharing ya, keluarga aku kan tinggal di Hangzhou, kemudian kita punya rumah di Bandung, aku kerja di Jakarta, yang agak membingungkan nih. Kemudian kita ada rencana, misalnya tahun ini kan kita memang ada rencana maunya semuanya pulang, kemudian kumpulnya nanti di Bandung. Awalnya sih aku cuma berharap dengan kereta api cepat ya, kereta api cepat Jakarta-Bandung nanti yang ada, berarti kan aku bisa bolak-balik. Tapi dengan adanya hybrid work, ini berita menggembirakan sih berarti kan. Kan nanti aku juga nggak harus tiap hari ke Jakarta kan, banyak kerjaan mungkin aku akan bisa bereskan dengan di Bandung. Dan bukan hanya masalah keluarga ya, ketemu dengan keluarga, kemudian orang-orang dengan lifestyle seperti aku ini kayaknya jumlahnya kan semakin banyak. Kita ketemu dengan pasangan hidup yang tidak bisa tinggal di satu kota atau kesulitan untuk tinggal di satu kota dan butuh waktu di dalamnya. Satunya lagi mungkin lifestyle ya. Pada dasarnya kalau buat aku sih hidup di Jakarta itu stres ya. Di Bandung itu jauh lebih enak. Idealnya lagi di Bali, maunya kan gitu kan. Kemudian kita bisa mengkombinasikan, kan bule-bule banyak yang tinggal di Bali dan pada dasarnya kerjanya nomad kan semuanya. Dan jumlah orang yang seperti ini jumlahnya kan semakin banyak. Kalau dari aku kan dari dulu aku memang udah seperti ini, nggak terlalu banyak beda ya. Orang yang seperti aku ini jumlahnya kan semakin banyak. Dan semakin banyak orang yang seperti aku, semakin enak untuk diriku ya. Karena kalau cuma aku sendiri yang bisa kerja jarak jauh, timku dalam artian sini misalnya Vira sama si Yanti nggak bisa, tetap minta ketemu, ini juga nggak bisa kan. Bayanganku sih seperti itu. Nggak tahu kalau dari Vira pengalamannya gimana Vira? Ini susah-susah gampang ya Pak ya. Mungkin kalau kita kaitkan sama budaya Indonesia sendiri yang guyup ya katanya, kebutuhan untuk tetap bisa bareng-bareng gitu sama orang lain tuh kan masih kuat banget. Apalagi kalau bicara tadi Bapak bahas tentang keluarga, di Indonesia sendiri masih banyak sepertinya yang tinggalnya sama keluarga besar nih Pak, sama mertuanya, sama pamannya, sama bibinya. Nah, sepertinya dengan hybrid working atau gawe ini sendiri itu bisa jadi pilihan untuk orang tuh menemukan menemukan me time-nya mungkin ya Pak ya. Jadi dia bisa mengatur sendiri kapan dia mau sama-sama keluarganya, kapan juga dia bisa fokus dengan pekerjaannya nih. Kalau dulu kan kayaknya kalau misalnya harus work from office aja mungkin ada
peak-nya lah, ada peak-nya di mana dia merasa jenuh dan ketika pulang mendapatkan masalah keluarga yang mungkin yang membuat dia tambah jenuh. Nah kalau sekarang sebenarnya dia lebih punya fleksibilitas yang lebih besar gitu untuk mengatur dirinya sendiri, mengatur keluarganya. Jadi harusnya itu jadi quick win buat semuanya sih kalau menurut saya. Satu lagi yang mungkin atau dari kamu lihatnya gimana ya? Kalau kita mau bahwa gawe hybrid work atau flexible working pattern ini jalan ya, mungkin ada satu tema yang kadang-kadang orang nggak terlalu mau membicarakan secara umum ya, agak sedikit tabu gitu. Yang aku bilang kayak penyalahgunaan baik dari pihak perusahaan maupun penyalahgunaan dari pihak karyawan. Penyalahgunaan dari pihak perusahaan misalnya ujung-ujungnya nggak ada jam kerja gitu ya, ujung-ujungnya sih. Dan di Indonesia sendiri kan adanya suatu high power system ya kalau kita bicara tentang budaya ya. Dengan adanya penyalahgunaan seperti ini dari atasan ataupun dari organisasi, karyawan juga bisa di-abuse kan, yang dirugikan. Tapi di lain pihak bisa juga loh, bukan perusahaan yang bukan karyawan yang dirugikan, tapi perusahaan yang dirugikan dengan penyalahgunaan waktu segala macam karena agak sulit untuk dikontrolnya. Dan mungkin kita nanti akan bedakan ada pekerjaan-pekerjaan yang kontrolnya itu kontrol outputnya itu gampang measurementnya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang agak lebih sulit. Nah ini tantangannya. Walaupun nanti ujung-ujungnya penyalahgunaan satu hal bisa dan mau itu hal yang lain lagi. Ada orang yang memang pada dasarnya dia mau tapi nggak bisa gitu. Dia enjoy kerja di rumah, tapi kerjaannya dia nggak bisa beres. Alasannya bisa macam-macam lah. Dia nggak punya fasilitas, diganggu anak, ada mertua segala macam. Ada juga yang dia bisa tapi nggak mau, apapun alasannya itu. Dan dari segi perusahaannya bagaimana untuk memastikan hal-hal seperti ini tidak terjadi. Tapi seharusnya kalau fleksibel ini bisa jalan, itu ujung-ujungnya menguntungkan semua pihak sih. Yang pasti sih harusnya kalau cara kerjaan dari ya kita udah melihat sendiri, managing project segala macam, kalau ini jalan kita bisa manage lebih banyak output dengan productivity yang dengan resources dan yang lebih sedikit karena adanya peningkatan productivity. Dan untuk karyawan harusnya yang paling kelihatan sih hemat cost. Yang keduanya lebih dekat dengan keluarga. Dan kalau kebetulan cocok dengan lifestyle-nya dia, wah itu optimal banget. Bener banget, Pak. Nah, kalau misalnya di sini mungkin kata kunci yang membedakan gawe dengan konsep lainnya juga adalah tentang lifestyle dan purpose ya. Karena pada dasarnya kan ketika tidak ada keselarasan atau tidak ada win-win atau tidak ada kesepakatan bahkan di levelnya cara kerja dan kemudian aturan main, lifestyle dan purpose ini nggak benar-benar bisa menjadi optimal ya. Padahal sebenarnya dengan adanya flexible working pattern ini, kita baik organisasi maupun individu itu kesempatannya jadi lebih banyak. Opsi yang dimiliki juga jadi lebih banyak sebenarnya. Oke. Dari Vira, penutup Vira, silakan. Mungkin ini ya, saya ingat satu kata-kata dari, kalau saya referensinya dari film nih, Bapak sama Yanti. Jadi ada film tentang superhero gitu ya, dia ngomong bahwa with great power comes great responsibility. Nah mungkin cocok juga nih ditekankan di gawe ini sendiri, karena kita jadi punya power kebebasan gitu ya, kebebasan untuk milih gitu. Nah dengan adanya itu juga tanggung jawab yang diberikan ke kita kan jadi lebih besar. Nah gimana kita pintar-pintar memanfaatkan itu sih yang sebenarnya akan menjadi kunci dari hybrid working itu sendiri. Kalau kita pakai konsepnya gawe ya, jadi purpose tadi yang sudah Yanti sampaikan, balik lagi ke why, terus juga mungkin dari perusahaan akan lebih bisa mengatur lagi when sama how-nya itu sendiri supaya benar-benar tercapai nih cara kerja di masa depan yang lebih baik buat semua pihak. Gitu kalau dari saya, mungkin Bapak sama Yanti. Aku suka tuh, kebebasan yang bertanggung jawab. Oke, thank you. Kami dari Citra & Associate dan Insight Web Academy mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diberikan banyak keberkahan dan kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk cek video-video gawe yang lain karena masih akan ada video-video yang menarik dan bermanfaat bagi Insight Leaders. So, see you on the next video.